Penerbangan kepala, kutukan penyihir yang terlepas di malam hari. Di jantung Bali yang subur, di bawah pohon-pohon tinggi dan aroma frangipani, seorang ilmuwan penasaran bernama Thomas Williams tiba, bersemangat untuk mengungkap rahasia budaya kuno. Sebagai seorang peneliti cerita rakyat, Thomas selalu terpesona oleh kisah-kisah mistis di Asia Tenggara, khususnya legenda-legenda supranatural yang seolah menggema di pulau-pulau Indonesia. Ia mendengar bisikan tentang seorang penyihir yang kuat, makhluk yang dapat melepaskan kepalanya dan terbang di malam hari untuk mencari darah. Penduduk setempat menyebutnya Leyak. Meskipun di beberapa daerah ia dikenal sebagai Rangda, dan keduanya adalah sosok yang menakutkan dalam mitologi Bali. Cerita-cerita mengisahkan tentang dahaga balas dendamnya, kemampuannya untuk terbang di langit, sebuah kepala yang terlepas dari tubuhnya seperti hantu yang diam dan mematikan. Didorong oleh rasa ingin tahu, Thomas memulai perjalanan ke wilayah Bali yang paling terpencil, mencari teks-teks langka, manuskrip kuno, dan cerita-cerita bisikan dari para sesepuh. Di sebuah desa yang sangat terpencil, ia menemukan sebuah manuskrip yang lebih tua daripada apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Manuskrip itu berbicara tentang seorang wanita, seorang saman yang kuat yang, dalam pencariannya untuk keabadian, telah memisahkan jiwanya dari tubuhnya. Akibatnya, ia terkena kutukan yang mengubahnya menjadi makhluk haus darah, yang terbang di malam hari, mencari darah orang hidup untuk mempertahankan kekuatannya. Teks tersebut berbicara tentang sebuah tempat di dalam hutan, sebuah kuil yang terlupakan di mana penyihir tersebut diyakini beristirahat di antara penerbangan haus darahnya. Tertarik, Thomas berangkat dengan seorang pemandu lokal, melintasi semak-semak lebat dan menyusuri jalan-jalan sempit yang hanya diketahui oleh para sesepuh desa. Udara terasa tebal dengan suara-suara hutan, burung-burung bernyanyi, daun-daun bergesekan, dan raungan makhluk yang tak terlihat. Seolah-olah dunia itu sendiri menahan napasnya. Saat mereka tiba di kuil kuno, matahari telah tenggelam di balik cakrawala, menciptakan bayangan panjang di atas reruntuhan batu. Liana tumbuh seperti ular dari dinding-dinding yang rapuh. Dan udara terasa berat dengan energi yang menindih. Meskipun atmosfer yang mengerikan itu, Thomas tidak gentar. Ia merasa bahwa ia sedang berada di ambang penemuan yang luar biasa, yang dapat mengukuhkan posisinya dalam catatan sejarah cerita rakyat. Pemandu tersebut memperingatkannya untuk berhati-hati, tetapi Thomas terfokus pada gagasan untuk mengungkap kebenaran. Ia berjalan lebih dalam ke kuil, dinding-dindingnya dihiasi dengan simbol-simbol aneh yang tampak bergerak di bawah cahaya temaram lentera. Di tengah reruntuhan itu ada sebuah batu besar, tertutup debu dan reruntuhan. Di atasnya, ia melihat ukiran aneh, sebuah figur, kepalanya melayang di atas tubuhnya, dikelilingi oleh lingkaran simbol-simbol gelap. Saat itulah Thomas, dalam kegembiraannya, tanpa sengaja memicu kutukan itu. Ia menyentuh ukiran tersebut, dan tanah di bawahnya bergetar. Sehembusan angin dingin menyapu lewat pintu-pintu terbuka, memadamkan lentera dan membuat ruangan menjadi gelap gulita. Dinding-dinding itu tampak mendekat, udara menjadi tebal dengan kehadiran yang jahat. Jantung Thomas berdebar kencang saat ia merasakan kegelisahan yang tak bisa dihilangkan. Mungkin, aku harus pergi, bisiknya kepada dirinya sendiri. Tapi sudah terlambat. Malam itu, saat Thomas berbaring di tenda, teror dimulai. Awalnya, hanya terdengar bisikan lembut, seperti sayap yang berdebar. Namun seiring berlalunya waktu, suara itu semakin keras. Ia tiba-tiba terbangun, basah oleh keringat, dengan suara sayap yang berdebar di atasnya.
Kilatan api unggun menyoroti bayangan-bayangan yang terpelintir di atas kanvas tenda. Kemudian, saat ia berpikir bahwa suara itu hanya imajinasinya, ia melihatnya, sebuah kepala yang terlepas, bersinar samar di kegelapan. Kepala itu melayang tepat di atas tempat tidurnya. Matanya bersinar seperti bara api. Itu menatapnya, mulutnya terbuka dalam sebuah teriakan bisu. Tawa yang tajam dan mengerikan bergema melalui hutan, membuat bulu kuduknya merinding. Ia melompat terbangun, namun kepala itu menghilang, meninggalkan hanya suara sayap yang jauh. Tubuh Thomas bergetar ketakutan saat ia menyadari kebenarannya. Ia telah memicu kutukan itu. Penyihir, Leyak, datang untuknya. Beberapa malam berikutnya menjadi kabur karena teror. Setiap malam, saat bulan terbit tinggi di langit, Thomas mendengar suara sayap berdebar, semakin mendekat. Setiap kali, ia terbangun dan menemukan tanda aneh di tubuhnya, goresan di lehernya, bekas merah dalam yang tampaknya berdenyut dengan energi yang tidak wajar. Ia mencari bantuan dari para sesepuh desa. Namun mereka takut dan enggan berbicara, hanya bergumam doa saat mereka menjelaskan bahwa kutukan itu hanya bisa diangkat dengan menghadapi roh penyihir tersebut. Namun tidak ada yang berani berbicara terbuka tentang ritual-ritual tersebut. Kutukan itu sangat kuno, dan untuk memutusnya, dibutuhkan pengetahuan yang telah hilang. Dengan putus asa, Thomas terus mempelajari teks-teks yang ia temukan di kuil, menyusun bersama potongan-potongan ritual kuno. Ia tahu bahwa jiwa penyihir itu terikat pada tubuhnya, dan untuk mengakhiri kutukan itu, roh penyihir harus dipisahkan dari kepalanya yang terbang. Untuk melakukannya, ia harus menemukan benda-benda milik penyihir, sehelai rambutnya, darah dari seorang yang rela berkorban, dan tanah dari dasar kuil tempat tubuhnya dimakamkan. Thomas menjadi terobsesi dengan ritual itu. Setiap malam, penyihir itu semakin berani, keberadaannya semakin tak terbantahkan. Ia selalu ada di luar penglihatannya, kepala yang terlepas melayang melalui udara, napas dingin di lehernya. Seiring berjalannya waktu, Thomas semakin terobsesi. Ia menjelajahi hutan, mengumpulkan komponen ritual tersebut. Setiap langkah penuh bahaya, karena roh penyihir itu semakin kuat. Namun ada harga yang harus dibayar. Suatu malam, saat ia bersiap untuk melakukan ritual tersebut, ia menemukan sesuatu yang membekukan darahnya. Langkah terakhir ritual tersebut membutuhkan pengorbanan darah seseorang yang dekat dengannya. Keselamatannya bergantung pada apakah ia bisa mengorbankan darah orang lain. Namun siapa? Penduduk desa? Pemandunya? Pikiran itu membuat perutnya mual, tetapi penyihir itu tidak akan menunggu. Malam ritual itu tiba. Di bawah bulan merah darah, Thomas berdiri di tepi reruntuhan kuil, benda-benda yang ia kumpulkan tersebar di depannya. Angin mengerang melalui hutan, dan di kejauhan, ia mendengar suara sayap yang tak bisa disangkal. Penyihir itu tiba, kepalanya melayang melalui udara, matanya terkunci pada Thomas. Ia menjerit marah saat ritual itu dimulai. Tubuhnya yang terlepas muncul dari bayangan, tangannya meraih untuknya. Udara menjadi tebal dengan bau kematian. Di saat-saat terakhir, saat kepala penyihir melayang di atasnya, Thomas menyadari kebenarannya, tidak ada jalan keluar dari kutukan ini. Ritual itu tidak akan membunuhnya. Sebaliknya, kutukan itu akan berpindah padanya, menjadikannya layak berikutnya. Dalam tindakan pembangkangan terakhir, Thomas menyelesaikan ritual itu, dan kepala penyihir meledak dalam semburan cahaya gelap. Hutan pun terdiam. Tetapi saat tubuh Thomas mulai gemetar dengan sisa-sisa kekuatan penyihir itu, ia memahami, ia telah menjadi pewaris kutukan itu. Saat sinar pertama fajar menembus hutan,
Thomas berdiri sendiri di reruntuhan kuil, tubuhnya bergetar dengan sisa-sisa kekuatan penyihir itu. Refleksinya di air yang tenang menunjukkan kepalanya sendiri melayang dengan aneh di atas tubuhnya. Ia merasakan tarikan kutukan itu, keinginan untuk darah, dan sayap yang segera akan meregang dari punggungnya. Penerbangan kepala itu telah dimulai lagi.